Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Insyaallah ta'ala kita lanjutkan kajian kitab 8 nasihat berharga meraih hidup bahagia karya Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di, yang aslinya ini di versi bahasa Arab nama kitabnya Al-Wasail Al-Mufidah lil Hayat As-Sa'idah, yaitu wasilah-wasilah yang bermanfaat untuk meraih kehidupan yang berbahagia. Tapi kita sekarang di nasihat kedua. Ya, ada 8 nasihat dan ini nasihat kedua, yaitu aktivitas ilmu dan konsentrasi. Sebagaimana biasanya, ya di halaman 20, sebagaimana biasanya metode kita yaitu dibaca oleh sang qori, yaitu Mas Agus, insyaallah. Kemudian qori di sini bukan qori Al-Qur'an, maksudnya qori di sini pembaca. Iya, qori maksudnya kalau dalam bahasa Arab qori itu pembaca, walaupun dalam kajian ada ustadz atau syekhnya, ada qorinya. Jadi posisi antum sekarang qori. Ya. Iya, tiba-tiba nanti antum ini a'udzubillahi minasyaitonir rajim gitu. Ya. Baik, di halaman 20 insyaallah kita mulai. Tafadhol. Kan sebelumnya buat teman-teman Iwannya bisa maju dulu, terbiar nggak terlalu mepet sama Ahwal. Iya, ntar gabung lagi jadi. Nggak maju. Rapat ini ke depan dong, terbiar teman-teman yang lain bisa nempatin yang di belakang. Oh, yang teman-teman yang belum bisa. Iya. buat teman-teman yang belum ada buku sakunya bisa ambil di yang ada di depan itu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Aktivitas ilmu dan konsentrasi. 1. Di antara faktor yang dapat mengatasi guncangan jiwa karena tegangnya urat syaraf dan hati gelisah ialah menyibukkan diri dengan berbagai aktivitas atau dengan mempelajari ilmu yang bermanfaat. Aktivitas semacam ini dapat mengalihkan perhatian hati seseorang dari hal-hal yang dapat mengguncangkannya. Bahkan mungkin mampu melupakan faktor-faktor yang mendatangkan kesedihan dan musibah. Jiwanya menjadi senang dan semangatnya pun bertambah. Faktor-faktor semacam ini bisa berlaku bagi orang yang beriman dan yang tidak beriman. Hanya saja orang yang beriman unggul dengan keimanan dan keikhlasannya ketika dia menyibukkan diri dengan ilmu yang dia pelajari atau dia ajarkan, juga dengan perbuatan baik yang dia lakukan. Jika yang dia lakukan berbentuk ibadah, maka tentu nilainya adalah ibadah. Jika berbentuk pekerjaan atau kebiasaan duniawi, maka pekerjaan itu disertai dengan niat yang baik dan dimaksudkan untuk membantunya di dalam ibadah pada Allah. Dan karena itu semua, maka faktor-faktor tersebut sangat berperan di dalam menghilangkan kesedihan dan berbagai macam musibah. Betapa banyak orang yang ditimpa kegoncangan hati dan kesedihan yang berlarut, sampai akhirnya ditimpa berbagai macam penyakit. Ternyata obat yang paling tepat untuk itu adalah dengan melupakan faktor-faktor yang membuatnya gelisah dan menyibukkan diri dengan aktivitas-aktivitas penting. Karena itu, hendaklah kita memilih kesibukan yang disenangi dan diinginkan oleh jiwa. Sebab yang demikian dapat mempercepat hasil yang dimaksudkan. Wallahu a'lam. Nasihat kedua yaitu aktivitas ilmu dan konsentrasi. Ini gabungan tiga hal. Dikatakan bahwa di antara faktor yang dapat mengatasi guncangan jiwa karena tegangnya urat saraf dan hati gelisah
Pengusirnya adalah menyibukkan diri dengan berbagai activities. Jadi aktivitas. Sibuk ini orang. Sibuk dengan aktivitas dan dengan mempelajari ilmu yang bermanfaat. Makanya orang yang kalau orang itu gabut ya, nggak ngapa-ngapain, bengong, diam, orang itu lebih mudah stres kalau kayak gitu. Tapi kalau orang punya kesibukan, apalagi kesibukan bermanfaat, lebih bagus lagi kesibukan yang ada kaitannya dengan sosial dan orang lain. Maka ini jauh lebih menyembuhkan hati daripada kegelisahan, kegusaran, sikap overthinking atau pemikiran overthinking yang semua itu biasa ada pada orang-orang yang kurang kerjaan, pengangguran dan semisalnya. Sebenarnya istilah pengangguran itu harusnya tidak ada, atau tidak ada kamus pengangguran. Di dalam kamus tidak ada pengangguran untuk orang yang memang produktif. Semua orang bisa produktif. Bahkan orang yang buta sekalipun bisa produktif. Bisa memproduksi sesuatu dan bisa memberikan kebaikan walaupun buta. Ya. Karena kemarin takjub dengan suatu kejadian yang itu menimpa ana, tapi juga ada hikmahnya. Kemarin ana ke daerah Masjid Al-Ukhwah namanya. Ada teman-teman yang di Tangerang nggak, teman-teman sini? Orang Tangerang. Daerahnya apa ya? Cisauk. Iya, Cisauk. Benar Cisauk. Benar. Ciduduk BSD sana, daerah BSD Cisauk. Itu ana naik motor dari daerah Jatimurni Bekasi kemarin pagi, menikmati macet. Alhamdulillah nggak stres, karena anda melihat orang-orang rata-rata kena macet kok mereka nggak stres, masa saya harus stres? Ya kan, kita stres berjamaah, ya udah rasain aja. Gerimis pula sampai Cisauk. Kajian kemudian 1,5 jam dari Cisauk, kemudian naik motor ke kantor Patra di daerah apa ya, deket-deket sini sih, nggak terlalu jauh dari sini, dari Kuningan ya, iya nggak tahu, Subroto, iya. Nah udah capek-capek seperti itu dari Cisauk ke kantor Patra pun itu 1,5 jam kira-kira atau lebih. Dan sampai sana tahunya dari pihak DKM mengundang ustadz lain, jadi ada dualisme ustadz di situ. Dan anda baru tahu pas di masjid itu ya, Afwan Ustadz, ini anda nggak tahu DKM juga ternyata ngundang Ustadz juga. Ya salah, ya nggak apa-apa lah. Ini udah mulai pegel kan ini, alhamdulillah. Tapi memang karena kerinduan kepada istri membuat anda pengen memang cepat-cepat pulang. Ini alhamdulillah berarti faedahnya adalah supaya cepat pulang, alhamdulillah. Jadi ya nggak jadi. Kemudian ternyata Ustadz yang diundang DKM, entah diundang atau Ustadz itu datang sendiri. Dan ustadz tersebut ternyata matanya tertutup, tunanetra istilahnya, buta beliau. Ya ini tambah ngalah anak. Wah, yang seperti ini udah biasa, masya Allah, beliau mau ngajar, alhamdulillah ngajar. Cara ngajarnya kayak kajian-kajian di kampung gitu, enak dengarnya. Tapi anak pulang habis itu. Dan anak nggak kecewa, alhamdulillah. Cuman ada di sini ada pelajaran. Itu ustadz tersebut tunanetra, tapi dia memiliki produktivitas untuk memberikan kebaikan gitu loh. Ya saya nggak tahu apakah dia naik motor nggak mungkin naik motor sendiri, nggak mungkin. Iya, karena saya pikir dia masih pengen hidup cepat, hidup lama lah. Nggak mungkin juga naik motor, mungkin dijemput sama DKM atau mungkin naik mobil atau bagaimana, wallahu alam. Tapi yang kita patut ambil pelajarannya adalah bahkan yang memiliki kekurangan pun bisa memiliki kelebihan gitu loh. Tidak ada orang yang tidak memiliki potensi di dunia ini. Manusia semuanya berpotensi. Selama dia punya akal, potensi. Orang gila aja ada potensi. Bisa jadi konten gitu loh. Orang gila aja bisa jadi konten. Apalagi yang berakal. Maka lebih produktif harusnya. Jadi manusia dilahirkan dengan memiliki kelebihan dan juga bakat, baik yang terpendam ataupun yang zahir. Tinggal bagaimana kita mengeksplor dan mungkin kalau bisa mengeksploitasi
apa yang ada dari kita dari kebaikan, sehingga kita nggak gabut, nggak terlalu free time, every time is free time gitu, jangan. Atau mungkin menjual waktunya dengan banyak bermain game, ini juga sebenarnya tidak produktif. Oke Ustaz, saya jadi YouTuber memang, tapi game tapi YouTuber, sehingga banyak viewersnya. Oke, dia akan mendapatkan viewers banyak, kemudian monetizing yang insya Allah juga banyak hasilnya. Tapi itu manfaat buat antum aja, bagi orang lain itu wasting time juga. Coba, bisa nggak kita menyibukkan diri ke sesuatu yang aktivitas yang bermanfaat atau mempelajari ilmu yang bermanfaat. Ada orang yang memang malas mempelajari ilmu, terutama orang Indonesia ini kalau bukan interestnya itu malas mempelajari. Tapi sebenarnya kalau kita mau belajar, ilmu ini terlalu banyak, usia ini terlalu pendek. Udah usia kependekan, ilmunya banyak, ilmu di dunia ini banyak dan bermanfaat. Udah gitu kita kebanyakan main. Memang sih stres itu agak menghilang. Tetapi kalau setelah game itu selesai, permainan selesai, terus apalagi what's next? Game lagi, stage baru lagi, atau berpindah dari game satu ke game lainnya. Yang mana waktu ini terlalu singkat untuk berbekal menuju akhirat. Habis dong, bukan berarti game itu haram. Game ada yang halal, ada yang haram. Tetapi kalau misalnya kita hanya menghibur diri dengan game atau tontonan yang mungkin sebagian dari teman-teman media lebih tahu mana yang bermanfaat, mana yang tidak, tapi lebih nontonnya tidak bermanfaat, lalu bekal apa yang bisa kita bawa nanti ke akhirat? Ya begitu. Kemudian aktivitas semacam ini dapat mengalihkan perhatian hati seseorang dari hal-hal yang dapat mengguncangkannya, bahkan mungkin mampu melupakan faktor-faktor yang mendatangkan kesedihan dan musibah. Jadi ada dua hal. Satu, musibah secara zat, dan kedua, faktor penyebab musibah. Ada aktivitas yang bisa meredakan musibah itu sendiri, tapi tidak menutup faktornya. Dan ada aktivitas yang bisa mengalihkan musibah dan juga bisa menyumbat faktornya. Maka kalau bisa carilah, mau nanya. Oh, garuk-garuk, kirain mau nanya, antum mau nanya. Belum saya tanya jawab, dia udah kayak gini-gini, jadi kira mau nanya. Jadi ada aktivitas, kalau bisa carilah aktivitas yang bisa mengalihkan kita dari musibah plus menyumbat faktor-faktornya gitu loh. Jadi dari akar dicabut musibah itu, dari akar dicabut. Dan biasanya hal seperti ini berkaitan dengan ilmu syar'i. Ilmu syar'i, terutama akidah, mempelajari akidah. Ya, sambil mungkin misal kita memang mungkin teman-teman bekerja dan itu aktivitas, alhamdulillah. Tapi juga tambahkan aktivitas dengan apa yang bisa kira-kira aktivitas tersebut sekaligus mencabut akar-akar kesedihan. Di antaranya mempelajari ilmu akidah yang benar, mempelajari Asmaul Husna dan makna-maknanya, sehingga tahu Allah itu apa saja namanya, sifat-sifatnya, dan mencerminkan konsekuensi dari nama-nama dan sifat-sifat Allah kepada kehidupan kita recently, pada saat-saat ini gitu loh. Misalnya kalau kita ditimpa musibah berupa misal saja, yaitu misal wafatnya anak, dan semoga tidak ya, wafatnya anak misal, itu membuat kita merenung sedih, kerja ya agak hambar gitu, jadi karena terngiang dan teringat anak-anak, dan itu wajar. Nah kemudian ini mungkin dengan pekerjaan dan mungkin job desk dari bos misalnya pada hari ini penuh banget, kerjaannya banyak ya, Masya Allah, teralihkan mungkin dari musibah, tapi faktornya masih ada, yaitu faktornya yaitu kurang yakinnya pada Allah, kurang percaya pada Allah, kurang terima dengan takdir Allah. Itu faktor. Kadang musibah itu ringan, faktornya yang besar. Kadang musibah itu sebenarnya ringan, penyebabnya yang besar. Apa? Yaitu hatinya, kurang imannya itu penyebabnya, dan itu lebih besar daripada musibah. Kalau memang kurang iman itu musibah dan kehilangan anak itu musibah, maka kurang iman itu lebih besar musibahnya dibandingkan kehilangan anak, beneran. Karena kurang iman berarti kan kurang modal. Orang kalau nggak punya modal gimana bisa berdagang dia? Tapi kalau orang punya modal, ada satu hilang dari dagangan, dia punya modal, bisa beli lagi. Maka hendaklah sumbat juga faktor musibah, itu penting. Penyumbat faktor musibah, akidah yang benar.
tawakal sama Allah, sabar, dan mengenal nama dan sifat Allah. Ketika dia terkena musibah itu, mungkin bisa teralihkan dengan pekerjaan, tetapi akarnya masih ada, faktornya masih ada. Nah, maka dia pun belajar. Belajar apa? Belajar Asmaul Husna misalnya. Di antara nama Allah itu Al-Hakim, Maha Bijaksana. Tidaklah ada keputusan Allah dan takdirnya melainkan pasti dengan kehendak dan kebijaksanaannya. Dan pasti ada hikmahnya. Itu menjadi obat. Hikmah itu obat, baik sudah diketahui atau belum diketahui. Tapi ketika kita yakin Allah Subhanahu wa taala itu Maha baik dan berhikmah dalam segala takdirnya, itu sudah menjadi obat yang cukup sebenarnya. Obat yang cukup terhadap musibah, faktornya, dan juga sikap-sikap dan pemikiran overthinking bagi sebagian orang. Sebagian manusia, terutama perempuan ya, itu memiliki sikap atau pemikiran overthinking. Berlebihan dalam berpikir. Padahal yang dibayangkan itu nggak bakal terjadi. Tapi yang dipikirannya seolah-olah itulah yang akan pasti terjadi. Coba kalau misalnya diobati dengan zikir. Kemudian diobati dengan as-siqah billah, yaitu percaya kepada Allah. Yakin bahwasanya Allah tidak akan menelantarkannya sambil kemudian beramal soleh, sibuk beraktivitas. Maka insya Allah kesedihan itu akan berlalu dan akar kesedihan itu juga akan hilang. Kalau udah hilang, alhamdulillah. Kita seolah-olah berada di brand new day gitu, ada di hari yang betul-betul baru, lembaran yang baru dengan akidah yang benar. Begitu ya jemaah sekalian. Kemudian jiwanya akan menjadi senang, semangatnya pun bertambah. Faktor-faktor semacam ini bisa berlaku bagi orang yang beriman, ada juga berlaku bagi yang tidak beriman. Nggak ngerti tentang Allah, nggak ngerti, ada juga. Tapi di sini aja lihat, hanya saja perbedaannya. Orang yang beriman unggul dengan keimanan dan keikhlasan. Ketika dia menyibukkan diri dengan ilmu yang dia pelajari atau diajarkan, juga dengan perbuatan yang dia lakukan, dia mendapatkan nilai ibadah. Jika itu dia lakukan itu berbentuk ibadah, maka tentu nilainya ibadah. Misal dia lagi galau, sedih dan semisalnya, kemudian dia sholat. Nilai ibadah jelas ini, karena itu suatu ibadah secara zat. Kalau ternyata dia alihkan dengan suatu job atau pekerjaan duniawi atau kebiasaan duniawi seperti pekerjaan, atau mungkin dia alihkan dengan main game yang halal, main game yang mubah misalnya, maka pekerjaan itu sesuai dengan niatnya. Kalau niatnya disertai niat yang baik dan dimaksudkan untuk membantunya dalam ibadah pada Allah, maka nilainya sama ibadah. Hanya saja kalau main game saya pikir tidak ada nilai ibadahnya. Misal untuk mengalihkan pikirannya daripada kepikiran galau lah, ditolak cintanya, maka kemudian dia download aplikasi di Google Store, Play Store, TTS misalnya, teka-teki silang. Taib itu mungkin akan mengalihkan, tapi coba setelah TTS apalagi? Kembali lagi kabut-kabut kesedihan itu datang lagi. Karena ya TTS atau game apa misalnya, game apa Pak? Antum tahu game apa? Gamebot? Hah? Teka-teki silang pun bukan game. Mobile Legends pun nggak tahu itu ngapain. Itu mobil apa gimana Mobile Legends itu? Ana nggak ngerti game-gamean. Al-muhim, ana taunya main sweeper aja gitu loh. Sama solitaire, itu juga solitaire kartu ya. Iya, apa solitaire ya. Itu pun kartu, itu game basic di Microsoft, jadi ya cuman itu doang taunya. Al-muhim di sini kalau cuman game doang, dia sebenarnya tidak produktif sebenarnya. Ya, enggak. Itu sementara saja. Coba cari amalan yang bisa atau aktivitas duniawi yang bisa diniatkan untuk akhirat sebagai nilai ibadah. Walaupun itu asalnya duniawi. Contoh, bisa contohin apa kira-kira? Coba contohin. Dia aslinya bukan suatu ibadah, tapi bisa bernilai ibadah karena diniatkan untuk ibadah. Apa kira-kira contohnya? Sebenarnya bekerja itu duniawi, tapi kalau niatannya beribadah untuk cari nafkah, ibadah. Itu satu, bekerja sudah. Lainnya apa? Makan. Emang makan terus gitu kan, makan cuma setengah jam. Selesai makan galau lagi. Masa makan lagi? Ntar kegemukan gimana? Bersih-bersih. Nah, bersih-bersih. Tadi juga kepikiran bersih-bersih. Cuman saya nunggu jawaban itu.
bersih ya. Itu kan hal yang mubah. Misalnya bersihin pekarangan rumah dulu. Ya, daun-daunnya, kalau ada kotoran kucing dibersihin dan seterusnya ya. Selesai, gabut, galau lagi, bersihin keran tetangga misalnya. Iya, mulai tetangganya bingung ini, dipertanyakan ada apa ini kok tiba-tiba kayak gini ya. Ya. Kemudian habis itu pekarangan masjid ya. Walaupun awal-awal orang curiga, tapi lama-lama kalau niatin kita baik, ibadah menyenangkan hati orang, insya Allah itu menjadi aktivitas yang berpahala dan mengalihkan dari kesedihan. Ya, mulai di pekarangan masjid, bersih-bersih, nyapuin gitu kan. Ya, ada kotoran diambil, ditaruh di tong sampah. Itu lama-lama diangkat itu jadi marbot besok-besok. Ya. Seenggaknya kan itu membahagiakan orang, ada kebaikan di balik itu. Asalnya perbuatan adat kebiasaan duniawi tapi malah menjadi ibadah. Ya alhamdulillah. Dan karena itu semua maka faktor-faktor tersebut sangat berperan di dalam menghilangkan kesedihan dan berbagai macam musibah. Betapa banyak orang yang ditimpa kegoncangan hati dan kesedihan yang berlarut sampai akhirnya ditimpa berbagai macam penyakit. Sebagian penyakit kata mereka, banyak penyakit berasal dari perut itu sahih. Tapi betapa banyaknya penyakit yang berawal dari pikiran, dari stres. Banyak itu. Bukan hanya manusia, binatang juga kayak gitu. Binatang juga sebagian ketika udah stres mudah kena terserang penyakit. Binatang apa cuma yang di antara binatang yang paling mudah stres itu apa coba? Ayam ya? Sapi. Kalau udah stres, ya udah itu penyakit mudah datang. Karena antibodinya mungkin udah menurun. Toke termasuk cepat stresnya itu toke itu. Iya, tahu dari mana coba? Hah? Toke itu termasuk bukan boke. Kalau boke itu emang itu ya nasib kalau itu. Enggak, toke misalnya. Kalau antum beli toke di Jatinegara misalnya beli toke. Berapa sekarang harga toke? Yang kecil mungkin 150, 200, 300 gitu. Nggak tahu manfaatnya apa, mungkin manfaatnya buat alarm kali ya. Nah itu toke itu antum beli misal, walaupun sebagian ulama menganggap bahwasanya pembelian toke itu tidak sah karena tidak bermanfaat. Nah misalnya toke antum beli, kan biasanya ditaruh di dalam bungkusan berasal di kertas warna coklat, itu dimasukin di situ. Ketika beli, itu antum lihat tokenya segede itu. Nanti ketika antum sampai rumah, antum akan lihat tokenya kecil. Ini bukan pedagang, ini bukan. Bukan toke, berarti pas lagi beli itu berarti di dalam tubuhnya dikasih macam-macam sama pedagangnya, pas sekarang dikeluarin dari tubuhnya. Enggak. Emang usus dimasakan Padang, dalamnya tahu? Enggak. Itu emang udah dari sana. Nah, toke itu kan dia bisa masuk udara gitu loh. Makanya kalau bersuara kan bisa mengembang sedikit kemudian keluar suaranya kayak kodok juga. Itu binatang paling mudah stres. Dan ketika stres itu langsung mengerucut dan mengecil saking stresnya dia. Itu beneran loh. Karena Anda pernah mengalaminya, bukan Anda yang mengalami, tokenya mengalami, Anda lihat dia kayak gitu. Iya, dia yang stres. Dan itu dalam waktu berapa menit saja, kalau misalnya dia tahu dia sedang dibawa, dia stres, langsung mengerucut kecil langsung. Itu binatang ya. Manusia ada nggak kayak gitu? Ada manusia sebagiannya ketika stres, pikirannya banyak, rambut mulai beruban, langsung kurus habis itu. Iya, itu ada. Apalagi kalau misalnya makin usia senja, itu makin kesian. Lebih kesian lagi kalau pikirannya bukan ke akhirat, tapi pikirannya yang melihat anak-anaknya pada begajulan semua, keluarga berantakan, itu paling kesian. Jadi hati-hati dengan stres ya. Stres atau depresi ya. Nah, akhirnya bisa ditimpa berbagai macam penyakit, apalagi yang sudah berusia senja. Ternyata obat yang paling tepat untuk itu adalah dengan melupakan faktor-faktor yang membuatnya gelisah dan menyibukkan diri dengan aktivitas-aktivitas penting. Karena itu hendaklah kita memilih kesibukan yang disenangi dan diinginkan oleh jiwa. Ya, itu apa yang antum senang, sibukkan dengan itu. Kalau bisa jangan yang melalaikan dari akhirat. Sibukkan dengan itu. Kalau misalnya antum senang ngajar, ya udah buka kursus di rumah.
Ya, buka kursus di rumah. Kalau antum suka hobi ikan, ya udah buka apa namanya? Beli apa? Tank. Apa Indonesianya? Beli akuarium. Kan enak gitu. Kalau antum suka reptil, beli reptil misalnya. Sibukkan dengan apa yang antum suka. Maka kata mereka ada yang mengatakan dari orang-orang yaitu uh, uh, penghasilan terbaik adalah menjual apa yang penghasilan terbaik adalah apa gimana? Tahu nggak apa yang ada di pikiran saya? Hah? Hobi yang menjadi uang, nah gitu ya? Iya, iya hobi yang menjadi uang. Itu paling enak itu. Ya, kayak misalnya saya hobi sarungan, jual sarung. Hobi parfum, jual parfum. Itu kenyataan. Makanya nanti kalau beli parfum sama sarung sama saya. Iya. Ya, ini mumpung bukan di masjid kan, nggak apa-apa kan kita ngomong gini. Kalau di masjid nggak boleh ngomong kayak gini, ya karena dagang. Ya misalnya, kalau misalnya antum hobi apa lagi? Apa hobi itu apa aja? Anggrek, hobi tanam, hobi melihara tanaman, dan kemudian antum jual, itu kan enak. Ada ya jual bonsai di sini? Iya, itu kan enak itu. Makanya rata-rata pedagang yang dia itu berdagang sesuai dengan hobinya itu bisa mengeksplain, menjelaskan produknya dengan baik sekali gitu loh. Dibandingkan dengan karyawan yang terpaksa dagang karena digaji. Kadang-kadang karyawan itu kita tanya itu nggak ngerti dia. Al-muhim yang penting, pokoknya beli aja pak, wah bagus lah pokoknya itu. Nggak ngerti, nggak menjelaskan apa-apa. Tapi yang sesuai passion dia, sesuai hobi dia, itu bisa menjelaskan sampai pembelinya itu sampai bosan dengernya. Wah ini orang ensiklopedi tentang hal ini. Maka apa tadi yang terbaik, penghasilan terbaik atau paling enak adalah yang sesuai dengan passion atau hobi. Nah seperti itu coba. Hobi kita apa? Ada orang hobinya sedekah. Masya Allah itu. Ada orang hobinya dia mengajar. Maka dengan mengajar dia bisa menghilangkan kegundahan hatinya. Ada yang seperti itu. Ada yang orang hobinya ngeprank. Kalau ngeliat orang sengsara, dia terhibur banget. Nah itu banyak. Dan itu dijadikan konten. Dapat duit, banyak lagi. Masya Allah. Itu, ya ada seperti itu. Jadi sebab yang demikian dapat mempercepat hasil yang dimaksudkan. Kalau Anda tanya jemaah ini, teman-teman sekalian di sini, pada lagi sedih apa senang? Hah? Campur. Campur ya. Iya, kesedihan ada masing-masing beda-beda. Kalau mau dibilang sedih, Anda yakin semua dari kita ada titik kesedihan. Tapi Anda pikir lebih banyak senangnya. Minimal ketika di depan orang. Nggak tahu kalau di belakang. Ini pas lagi ngumpul aja. Mungkin pas lagi menyendiri baru dia merasakan nasibnya. Tapi ketika dilihat orang, melihat orang, teman-teman, Masya Allah, itulah pentingnya sosial. Pentingnya sosial. Makanya Rasulullah SAW dan para sahabatnya mereka bermuasyarah, saling berteman satu sama lain. Rasulullah SAW suka berkumpul dengan para sahabatnya. Dan kalau ada sahabatnya yang biasa bermajlis dengan beliau atau berjemaah dengan beliau, dan sahabat ini gak kelihatan lagi, beliau akan nanya, Aina fulan, di mana fulan? Ditanya. Karena kenal. Kalau saya sama antum banyak yang gak kenal, afwan, enak gak kenal namanya, cuman Mas Agus doang. Dari tahun zaman kapan tahu sampai sekarang, cuman beliau doang yang saya tahu namanya. Jemaah yang lain, mohon maaf ini. Ya, enggak tahu, enggak hafal namanya, mohon maaf. Ya, ada yang namanya Rudi di sini mungkin? Tuh kan giliran saya ini enggak ada orangnya. Ada yang namanya Edi? Siapa yang sering ngaji itu yang di Facebook itu? Enggak pernah kelihatan. Bukan. Pokoknya gitulah, Ana lupa lagi siapa. Insya Allah ketemunya di surga aja nantilah insya Allah. Semuanya bukan saya doang, semuanya insya Allah. Yang kedua, fadl yang kedua, fadl. Dibaca silakan. Yang kedua. 2. Di antara hal yang juga dapat menolak kesedihan kegelisahan adalah mengonsentrasikan segenap pikiran pada pekerjaan yang ada pada hari itu, tidak memikirkan hal-hal yang akan datang atau kesedihan yang pernah terjadi. Karena itu Nabi SAW mohon perlindungan kepada Allah dari perasaan al-ham dan al-huzn.
Al-huzn artinya kesedihan atas hal-hal yang telah berlalu yang sudah tidak mungkin ditolak dan diraih kembali. Al-ham artinya kesedihan yang terjadi karena perasaan takut terhadap hal-hal yang akan datang. Dengan demikian, seorang hamba akan menjadi ibnu yaumihi atau putra harinya. Dia akan giat dan bersungguh-sungguh memperbaiki hari dan waktu yang dia ada pada saat itu. Apabila hati dikonsentrasikan untuk hal ini, maka dia akan berusaha menyempurnakan semua tugasnya. Dengan demikian, dia akan terhibur dari kesedihan dan musibahnya. Ketika Nabi SAW baca doa atau mengajarkan umat berdoa, pada hakikatnya beliau memberikan dorongan tentu dengan bantuan Allah dan karunia-Nya, semangat dan kesungguhan mencapai prestasi dan menolak kegagalan, sebagaimana diminta dalam doa. Karena doa bergandeng dengan perbuatan, setiap hamba berusaha mendapatkan apa yang bermanfaat bagi dunia dan akhiratnya. Dan dia juga berdoa memohon pertolongan Allah agar sukses mendapatkan seperti apa yang diinginkan. Seperti yang disabdakan Rasulullah SAW, berusahalah untuk mendapatkan apa yang bermanfaat bagimu. Mohonlah pertolongan kepada Allah dan janganlah kamu bersikap lemah. Jika kamu ditimpa sesuatu, janganlah kamu mengatakan, seandainya saya bertindak begini, tentu hasilnya akan begini dan begini. Tapi katakanlah, Allah sudah menakdirkan dan apa yang dia kehendaki maka dia lakukan. Karena sesungguhnya perkataan seandainya akan membuka pintu perbuatan syaitan. Hadis riwayat Muslim. Di dalam hadis tersebut, Rasulullah SAW memadukan antara perintah berusaha meraih perkara yang bermanfaat dalam setiap keadaan dengan perintah memohon pertolongan kepada Allah dan perintah agar tidak memperturutkan sikap lemah yang merupakan cerminan dari sifat malas yang berbahaya. Semua itu dikumpulkan dengan perintah pasrah terhadap hal-hal yang sudah berlalu dan selalu memperhatikan qada dan qadar Allah. Di sini Rasulullah SAW membagi urutan manusia menjadi dua bagian. Pertama, bagian yang dibolehkan bagi seorang hamba untuk berusaha mendapatkannya, menolaknya, atau meringankannya. Bagian kedua adalah bagian yang tidak boleh atau tidak bisa disikapi seperti di atas, karena merupakan takdir dan kehendak Allah. Di sini seorang hamba dituntut tenang, rela, dan menerima, dan tidak diragukan lagi bahwa memperhatikan sikap semacam ini adalah faktor memperoleh kesenangan dan melenyapkan kesedihan. Ya. Baik, yang nomor 2 insyaallah di antara hal yang juga dapat menolak kesedihan adalah konsentrasi, fokus. Jadi pikirannya fokus, tidak berpencar atau berceceran kemana-mana. Konsentrasi segenap pikiran pada pekerjaan yang ada pada hari itu. Tidak memikirkan hal-hal yang akan datang atau kesedihan yang pernah terjadi. Jadi ada the past dan ada the future. Dia fokus di the present, ya bukan present ya, present. Untuk yang today, apa yang akan dikerjakan hari ini. Bukan apa yang telah berlalu kemarin dari kesedihan atau apa yang akan terwujud nanti atau tidaknya di masa depan dari kegalauan. Jadi di sini ada namanya istilah al-ham dan al-huzn. Al-huzn itu berkaitan dengan past, yaitu masa lampau. Kalau misalnya ham berkaitan dengan future, ya. Nah, apa yang sudah berlalu dari kesedihan, apa yang sudah berlalu dari ada atau tidaknya sesuatu yang kita harapkan, itu adalah al-huzn, telah berlalu. Tinggal bagaimana kita mengobatinya di sekarang, di kekinian hari dengan aktivitas dan fokus dalam beraktivitas. Ada dan yang berlalu itu tidak bisa diraih kembali. Yang berlalu tidak bisa diraih kembali. Tidak mungkin ditolak kejadiannya karena telah berlalu. Sekarang bagaimana kita mengobatinya sekarang? Dan kemudian alham, adapun alham ini yang disebut kegalauan. Kesedihan dan kegalauan. Kalau kesedihan itu tentang masa lampau. Kalau kegalauan itu biasanya bagaimana nantinya gitu loh. Itu masa depan. Jadi orang galau itu kan kaitannya itu sangat erat dengan ketidakpastian di masa depan. Itu galau namanya. Misalnya ini mencari jodoh, siapa jodohnya nanti. Itu kan galau. Nah itu galau namanya. Ham. Dalam bahasa Arabnya ham namanya. Al-ham. Kalau misal kesedihan, apa yang telah berlalu? Sedih akan berlalu. Jadi kalau
Kalau tentang masa depan tidak pasti itu bukan sedih namanya, tapi galau. Ya, itu namanya galau. Dua-duanya sama-sama negatif. Dua-duanya sama-sama negatif. Jadi alhamdulillah ini kesedihan yang terjadi karena perasaan takut terhadap hal-hal yang akan datang. Khawatir nanti jodohnya siapa. Misal seorang akhwat misalnya dia pengen sama fulan karena ketegasannya, kewibawaannya, kecerdasannya, kepintarannya, ketampanannya, dan seterusnya dari daftar-daftar kekekaan yang terlalu banyak itu. Seolah-olah tidak ada laki-laki yang sepadan atau lebih baik daripadanya. Ternyata dikabarkan bahwasanya fulan telah menikah dengan fulana. Kira-kira gimana? Sakit hati nggak kira-kira? Hah, Pak? Sakit hati nggak Pak kira-kira? Nangis doang. Patah hati habis itu. Ya. Sedih nggak? Sedih, tapi kan udah berlalu. Maksudnya udah selesai, dia udah nikah. Mau mengajukan diri jadi yang kedua juga nggak mungkin. Sudah berlalu. Iya. Terus mau ngapain dong? Berpikir kemudian nanti aku sama siapa kalau nggak sama dia. Nah ini namanya kegalauan. Sama siapa? Sama siapa? Tidak ada yang lebih baik daripada dia gitu loh. Dia yang terbaik untukku gitu loh. Seolah-olah dia mengerti semua makhluk Allah. Padahal di belahan bumi ini masih banyak laki-laki yang lebih baik daripada dia. Bahkan semua laki-laki lebih baik daripada dia mungkin. Iya. Dia aja yang terlalu berkhayal bahwa ini pria terbaik. Dia nggak ngerti hikmah Allah Azza wa Jalla. Boleh jadi kalau benar dia nikah sama pria yang didambakannya itu, belum tentu apa yang dia pikirkan itu benar. Bisa jadi ini pria yang terburuk yang pernah dia rasakan mungkin. Kan yang kelihatan keren, macho, cool, dan seterusnya itu kan di tampaknya aja. Ternyata nantinya KDRT misalnya. Ternyata tampaknya dia pemalas, nggak mau cari nafkah, maunya di rumah terus, makanya putih, ya. Iya. Karena kembali ke nature-nya, kalau misalnya nggak kalau keluar rumah terus jadi coklat lagi gitu kan. Laki-laki, putih, masuk ganteng kayak ini ke orang Korea gitu. Ada pernah dengar penyanyi Korea namanya Jongkok apa gimana Jongkok gitu. Itu Anda dulu nyari siapa sih Jongkok itu. Ternyata kemarin Anda ngasal ngomong ada BTS, terus Anda buka baru kali itu Anda tahu bahwasanya ada laki-laki bener namanya Jongkok itu. Biasa kan dipakai ibu-ibu buat cuci apa-apa gitu, buat ngulek atau apa kan duduk di jongkok biasanya. Jongkok bacanya. Iya. Jangkok. Atau apa terserah mereka apa namanya lah. Wallahu a'lam. Ya. Tapi kita ngomong apa kok sampai ke jangkok itu tadi kita ngomong apa tadi? Oh ya putih tadi laki-laki putih Masya Allah seperti artis Korea seperti ini itu. Dia ketika Allah Ta'ala pisahkan dia darinya, dia mengira bahwasannya he is everything to me gitu loh. Padahal belum tentu. Bisa juga dia itu orang terburuk sebenarnya. Seandainya sudah berumah tangga dengannya. Dan ternyata pada suatu saat nanti kalau dia tawakal sama Allah, akan dipertemukan dengan yang the best of the best, bukan the best of the beast. The best of the best. Insya Allah. Kalau dia percaya sama Allah. Begitu juga dengan kegalauan laki-laki misalnya. Ya, qadarullah resign atau kena PHK, kerja di mana usia udah 50 tahun. Ini kok kerja di mana perusahaan semua rata-rata nolak. Ngeliat CV, tanya tahun berapa? Aduh 62, jangan nih. Nggak ada harapan lahir tahun 62. Ini mah tinggal bentar lagi warisan ini mah. Ya kan, bagi warisan gitu kan. Enggak. Terus kan ini gimana anaknya butuh ini itu banyak orang-orang tua yang berpikiran itu dan sekarang belum punya kerjaan. Bagaimana nantinya itu namanya ham. Tapi alhamdulillah kalau ditawakal sama Allah maka Allah akan memberikannya pekerjaan dan nafkah insyaallah taala. Sebenarnya semua dari kita itu enggak mungkin Allah khianati rezekinya. Sudah dicatat rezekinya apa aja dan tidak akan mati sebelum apa? Sebelum sempurna rezekinya. Makanya hati-hati antum doain orang yang antum benci ya. Kalau ada orang antum kesel sama dia, antum bilang, mudah-mudahan Allah sempurnakan rezeki antum. Waduh. Itu doa paling dalam itu. Apa kata orang itu? Amin kata orang itu. Kenapa? Karena nggak paham dia maksudnya.
semoga Allah sempurnakan rezekimu, artinya cepat-cepat mati lah lo gitu kan. Iya, dia amin sama dia, dikira bahwa sih doain supaya rezekinya panjang gitu kan. Padahal enggak. Semoga cepat Allah sempurnakan rezekimu, artinya cepat mati gitu. Semua akan ada ajalnya dan nggak bakal ajal itu datang kecuali sempurna rezekinya gitu loh. Jadi soal rezeki itu kalau kita galau ke depannya dan kita merasa nggak punya skill itu duniawi, sementara Allah memiliki segalanya gitu loh. Jadi percaya sama Allah Azza wa Jalla. Anda mungkin pernah cerita entah di sini atau tapi bukan di sini yang penting, entah di sana atau di tempat lain itu ada seseorang dia ada di sumur, jatuh ke sumur orang itu, jatuh ke sumur, masya Allah. Dia minta bantuan kan, tolong di dalam sumur. Alhamdulillah sumurnya itu tidak dalam banget sehingga dia masih bisa berdiri di situ. Akhirnya ada orang lewat, warga sekitar lewat, kemudian loh, kok ada orang di situ? Akhirnya ditimba kan, naik ke atas, kemudian untuk ditenangkan akhirnya diberi oleh orang ini, dibawa ke rumah, diberi susu oleh dia. Nih susu biar tenang. Minumlah dia susu. Selesai minum susu, kemudian ditanya kan, diinterview sama warga itu, kok bisa lo sampean bisa jatuh ke sumur tuh, kok gimana caranya, kok bisa jatuh gitu loh, kronologi gimana sih? Nih gini kata dia, jadi waktu itu aneh jalan deket sumur ini, tiba-tiba begini, dia kemudian memperagakan, ternyata jatuh beneran pas kedua kalinya. Ini jatuh kedua kalinya, dan jatuhnya yang kedua ini apa? Mati dia di sumur itu. Apa pelajarannya jemaah? Lihat bagaimana. Yang pertama dia jatuh, nggak mati. Kenapa? Karena Allah masih menjatahkan buat dia 1 gelas susu. Itu. Nggak bakal antum mati kalau misalnya belum tuntas rezeki dari Allah Azza wa Jalla. Jadi jangan berpikiran bahwasanya, kayaknya saya nggak punya rezeki lagi. Mati dong kalau gitu. Rezeki Allah tuh ada buat antum, pasti ada buat antum. Cuman mungkin masalahnya banyak atau sedikit, itu terserah Allah. Wah, saya nggak pernah dapat rezeki lagi. Udah, saya kayaknya emang nggak layak dapat rezeki. Masya Allah. Rezeki ini maksudnya rezeki siapa? Rezeki Setiawan atau rezeki siapa nih? Ya, rezeki itu akan selalu ada sampai kita wafat. Kalau udah habis ini nafas, baru selesai itu rezeki. Jadi jangan galaukan tentang rezeki, apalagi teman-teman masih punya pekerjaan, alhamdulillah. Tapi kadang-kadang ada teman-teman punya pekerjaan, anak banyak. Nah ini, gajinya kurang untuk mencukupi semuanya. Tenang, Allah Ta'ala itu maha kaya. Seandainya Tuhan kita itu enggak sekaya itu, kita boleh galau. Tapi kalau misalnya Tuhan kita, Rabb kita, Allah Azza wa Jalla, itu maha kaya, ya alhamdulillah, itulah baru kita percaya sama Allah. Sekarang kalau kita lihat teman-teman kita di agama lain, Tuhan mereka siapa? Tuhan mereka manusia. Tapi coba mereka percaya nggak sama Tuhan yang manusia itu? Mereka percaya padahal salah. Apalagi kita yang benar gitu loh, harusnya lebih semangat lagi gitu loh. Yang maha kaya, Al-Ghani, yaitu Allah Azza wa Jalla. Sepertinya matahari makin nggak kelihatan, jadi kayaknya cukup sampai sini insyaallah. 1:15? Oke, kita cukup sampai sini teman-teman sekalian. Tetap semangat insyaallah, tetap semangat bekerja dan berkarya, berproduksi, produktif selalu, semangat insyaallah. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memperbaiki keadaan kita dan juga keluarga kita. Bagi yang sekarang saudaranya atau anaknya atau istrinya lagi hamil, semoga Allah permudah persalinannya dan semoga Allah jadikan anak-anak yang saleh untuk semuanya. Dan bagi keluarga yang mungkin sedang dirundung kesedihan, semoga Allah singkap kesedihannya menjadi kebahagiaan. Dan semoga Allah tenangkan semua dari kita dan keluarga. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.